Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kami akan ulas berita-berita yang salah atau juga hoaks sepanjang pekan ini yang beredar terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama, pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial YouTube. Sebuah video yang memperlihatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari ini mengatakan bahwa virus COVID-19 varian Omicron ini tidak mematikan. Apakah benar varian ini tidak mematikan? Kami akan mengulasnya di sini. Faktanya, pemirsa, klaim yang menyatakan bahwa virus COVID-19 varian Omicron tidak mematikan adalah keliru. Jadi varian ini memiliki mekanisme memasuki sel yang berbeda. Varian Omicron menginfeksi lebih banyak sel pernafasan bagian atas daripada sel paru-paru. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID Indonesia, menyebut bahwa Omicron cenderung tidak bergejala atau mirip dengan gejala flu biasa seperti batuk dan juga pilek. Namun, ini ada namun ya pemirsa, ini juga tidak bisa dianggap remeh. 22 Januari 2022, ini Kementerian Kesehatan mencatat ada 2 kasus konfirmasi Omicron meninggal dunia. Kedua kasus ini merupakan pelaporan fatalitas pertama di Indonesia akibat varian baru yang memiliki daya tular tinggi. Dan juga Kepala Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom ini juga mengatakan bahwa meskipun varian Omicron ini tidak berdampak terlalu parah dibandingkan dengan varian Delta, terutama bagi mereka yang sudah divaksin, ini bukan berarti varian Omicron harus bisa kita sepelekan. WHO ini juga sempat mengingatkan dunia soal mispersepsi ini. Kita simak pernyataannya. Omicron may be less severe, on average of course, but the narrative that it is mild disease is misleading, hurts the overall response, and costs more lives. Make no mistake, Omicron is causing hospitalizations and deaths, and even the less severe cases are inundating health facilities. Pemirsa, pekan ini Kominfo menyoroti juga kabar yang beredar di sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp berisi narasi yang mengklaim bahwa minum kopi pahit ini bisa mengobati COVID-19 varian Omicron. Dalam narasi ini disebutkan kopi yang diseduh tanpa gula ini bisa membuat virus di dalam tubuh terkuras keluar melalui air seni. Apakah benar informasi ini? Guru Besar Fakultas Farmasi UGM sekaligus juga seorang farmolog, Profesor Dr. Zulis Ikawati mengatakan, pemirsa, informasi cara mengobati varian Omicron dengan minum kopi pahit adalah tidak benar. Profesor Zulis ini mengatakan flu atau Omicron ini tidak ada hubungannya dengan kopi. Dan juga menurut Profesor Zulis, minum kopi pahit ini lebih memberi rasa segar saja karena ada efek kopi sebagai stimulan. Tapi untuk virus flu, kopi ini sama sekali tidak berefek. Ia juga menyebut saat ini belum ada uji klinis terkait penyembuhan Omicron dengan meminum kopi pahit. Begitu pemirsa. Kami ajak Anda bergeser ke kasus selanjutnya. Ini juga ada beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang mengklaim ini bahwa Inggris menjadi negara pertama di dunia yang mengumumkan COVID-19 sebagai endemi. Anda bisa melihat di layar Anda, ini adalah postingannya. Salah satu akun Facebook ini menyebut Inggris sudah mencabut status pandemi menjadi endemi. Benarkah informasi ini? Faktanya pemirsa, informasi ini tidak benar. Jadi kami coba telusuri halaman resmi pemerintah Inggris soal ini. Justru Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ini mengingatkan bahwa pandemi masih ada. Inggris ini tidak mengubah status pandemi, namun Inggris mencoba untuk tidak lagi menerapkan lockdown ataupun adanya PPKM di masyarakat. Jadi udah bebas lagi tuh bulan depan ya. Ini dilakukan agar kegiatan ekonomi bisa cepat pulih. Kita simak pernyataan Perdana Menteri Inggris soal strategi COVID di sana. Kept England open, and we supported those businesses which faced reduced demand because of the response to Plan B measures. And while we must continue to remain cautious, the data are showing that time and again this government got the toughest decisions right. Today's latest ONS data show clearly that infection levels are falling in England, and while there are some places where cases are likely to continue rising, including in primary schools, our scientists believe it is likely that the Omicron wave has now peaked nationally. There remain, of course, significant pressures on the NHS across our country, and especially in the northeast and northwest.
Pernyataan yang Anda saksikan barusan ini sempat juga agak menimbulkan sedikit pro kontra dengan WHO pemirsa, karena menurut WHO ini semua tidak bisa dipastikan. Namun Inggris tadi sudah memastikan bahwa mereka bulan depan ini sudah tidak perlu lagi ada sertifikat vaksin dan tidak perlu lagi pakai masker kemana-mana, walaupun angka penularan masih tinggi. Kita lanjutkan ke kasus selanjutnya. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook. Ini mengklaim pemirsa bahwa 90% alat tes COVID ini tidak berfungsi dan akan menunjukkan hasil positif. Ini dibuktikan lewat tes terhadap jeruk dan juga kopi yang menunjukkan hasil positif COVID-19. Jadi narasi postingan ini mengarahkan bahwa sebenarnya semua ini pembohongan publik saja, karena apapun yang dites hasilnya akan positif. Benarkah informasi ini? Baik, pemirsa, postingan seperti ini kayaknya sudah sering sekali kita lihat. Bahkan ada yang sempat memposting alat tes COVID yang dites pakai sambal cireng dan hasilnya juga positif. Namun setelah dilakukan penelusuran, klaim seperti ini adalah keliru. Pengecekan fungsi alat tes COVID terhadap jeruk atau kopi atau sambal cireng atau apapun ini merupakan tindakan yang salah. Karena hasil positif yang ditunjukkan pada alat ini bukan karena jeruk atau kopi ini ada COVID-nya atau alat yang dipakai ini tidak berfungsi dengan baik, namun karena zat pada jeruk atau kopi ini mengganggu perangkat tes dan sehingga merusak hasil tesnya. Jadi ada Profesor Mark Lock ini yang Anda saksikan menyatakan bahwa ada zat-zat yang justru merusak dari alat tes sendiri, jadi sudah tidak berfungsi lagi. Jadi mau apapun itu ya bisa aja hasilnya positif. Nah pemirsa, kami ajak Anda terus untuk waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama seputar COVID-19. Dicek dulu kebenarannya, tidak usah di-forward, cukup berhenti di Anda saja. Dan saya untuk edisi kali ini selesai untuk segmen Fact Check dan saya akan kembalikan ke Marvin di Metro